Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, bruder dan para suster yang terkasih. Episode ke-28 ini memperdalam lagi kisah nubuat sengsara, khususnya nubuat sengsara yang pertama dan kedua. Minggu depan kita akan membahas nubuat sengsara ketiga. Dan dalam minggu ini, di akhir minggu ini, persisnya tanggal 23 Maret, pengajaran Api Karunia Tuhan dilakukan secara tatap muka. Lihat, perhatikan, dan daftar dari link yang sudah disediakan. Dalam kisah nubuat sengsara yang hari ini kita perdalam, ada beberapa yang menarik. Salah satunya bahwa pengarang Injil Markus ingin agar pembaca mengalami transformasi, perubahan pola pikir, dan diharapkan perubahan sikap hidup. Injil Markus dengan sadar dan sengaja melakukan itu supaya para pembaca Injil Markus, kita semua, saya dan Anda, bisa semakin mengikuti Tuhan yang mewartakan Bapa Maha-Rahim. Karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah sampai pada percakapan yang ke-6 berkaitan dengan Injil Markus. Sebelum kita melanjutkan percakapan kita, rasanya baik kalau saya mengulang lebih dahulu barang sebentar apa yang sudah kita bicarakan. Intinya adalah ini. Injil Markus yang 16 bab itu dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Dua bagian besar atau pembagian dua bagian itu kita tentukan berdasarkan Injil Markus bab 1 ayat 1. Dikatakan begini, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Ada dua gelar yang dipakai di situ. Yesus adalah nama. Gelar pertama adalah Kristus, yang dalam bahasa Ibrani disebut Mesias, sama dengan Kristus. Dan yang kedua adalah Anak Allah. Berdasarkan judul ini, kita mengambil kesimpulan. Markus ingin menyatakan kepada pembacanya, dulu maupun sekarang, ingin memperkenalkan Yesus itu pertama sebagai Kristus dan sebagai Anak Allah. Nah, pada bagian pertama yang berpuncak pada bab 8 ayat 29, Markus menyelesaikan bagian yang pertama. Bab 8 ayat 29 itu adalah pengakuan yang disampaikan oleh Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Kristus. Itu bagian pertama selesai. Pada bagian kedua yang mulai dengan bab 8 ayat 21 dan selanjutnya, Markus mulai bagian ini dengan menampakkan atau menampilkan Yesus sebagai anak manusia. 3 kali dikatakan. Dan bagian kedua ini akan berpuncak pada bab 15 ayat 39 yang menyatakan bahwa ketika Yesus tergantung di salib, kepala pasukan mengungkapkan keyakinan imannya, kepercayaannya, sungguh orang ini adalah putra Allah. Jadi ada 3 gelar, Kristus, anak manusia, dan putra Allah. Kalau pada bagian pertama, Yesus menyatakan diri di dalam sabda dan karya, lewat mukjizat-mukjizat pengusiran setan,
menyembuhkan orang sakit dan sebagainya, itu adalah perwahyuan, pernyataan diri Yesus yang tersembunyi. Namanya rahasia Mesias. Kenapa masih dipakai kata rahasia? Untuk mengubah konsep persepsi orang pada zaman itu. Mesias menurut keyakinan mereka adalah tokoh yang adikuasa, yang maha kuasa. Sementara yang akan diperkenalkan oleh Markus, itulah iman Kristiani, Mesias itu bukan yang seperti itu. Maka setiap kali Yesus membuat mukjizat, Ia melarang orang yang mengalami mukjizat itu untuk berbicara. Melarang agar mereka tidak menyampaikan apapun berkaitan dengan peristiwa itu. Mungkin satu ayat dapat membantu menjelaskan. Pada bab 1 ayat 40-42, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nah, lalu ayat 43 itu yang namanya perintah diam. Segera Ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Itulah ciri dari bagian yang pertama. Membuat mukjizat, menyatakan kuasanya, tetapi yang mengalami kuasa tidak boleh berbicara. Bahkan itu masih sampai dikatakan hal yang sama pada puncak bagian yang pertama. Ketika Petrus tahu, mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, pada bab 8 ayat 29, lalu dikatakan pada ayat 30, lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Itulah yang disebut rahasia Mesias. Nah, sekarang rahasia itu akan diperdalam lagi. Diperdalam lewat mana? Di bagian kedua, khususnya pada ketiga nubuat sengsara, bab 8, bab 9, dan bab 10. Maksudnya apa? Maksud penulisannya bisa kita bayangkan, ini adalah untuk orang-orang yang ingin mengikuti Yesus. Sesudah Yesus mewahyukan diri, dan para pengikut yang akan mengikuti Yesus itu menetapkan pilihan untuk ikut Yesus, ternyata sulit mengikuti Yesus itu, tidak mudah. Sangat menuntut pemahaman dan menuntut pilihan-pilihan hidup. Nah, untuk para katekumen seperti itu yang de facto sungguh mengalami kesulitan hidup, mereka diajak untuk melihat, belajar dari murid-murid yang pertama dulu. Nah, sekarang kita lihat 2-3 kalimat mengenai nubuat sengsara yang pertama. Lalu nanti kita lihat yang kedua dan yang ketiga. Ciri dari bagian yang kedua, Yesus tidak melarang lagi untuk diam. Tidak menutup-nutupi diri lagi, tetapi menyatakan diri dengan terus terang. Itulah yang dikatakan pada ayat 32 dari bab 8, hal ini dikatakannya dengan terus terang. Apa yang dikatakan dengan terus terang? Nah, kita sudah melihat nubuat sengsara yang pertama, ayat 31. Kemudian, mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka. Jadi baru mulai. Dari kata mulai itu, mulailah. Artinya cara yang pada bagian pertama, sekarang diperbaharui mulai dengan cara bagian kedua. Cara bagian yang kedua adalah terus terang. Mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Itulah yang disebut nubuat sengsara yang pertama. Ada 2 kata yang dapat menimbulkan pertanyaan. Yang pertama adalah harus. Kita bisa bertanya, lah siapa yang mengharuskan? Itulah yang di dalam bahasa kitab suci, di dalam ilmu tafsir, dipakai istilah keharusan ilahi. Divine must. Dengan demikian, Yesus sebetulnya sadar bukan harus yang dari luar yang memaksa, bukan, tetapi Yesus akan menempuh jalan ini dengan sadar dan bebas, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini juga merupakan misteri, kenapa Allah mengendaki jalan seperti itu. Apakah tidak ada jalan yang jauh lebih manusiawi dibandingkan dengan menanggung sengsara dan kemudian dibunuh? Itulah misteri yang mesti kita selami pelan-pelan dengan bantuan Injil Markus. Dan yang kedua adalah anak manusia yang harus itu menanggung sengsara, banyak penderitaan. Kita ingat, anak manusia adalah tokoh misterius, apokaliptik, yang dapat kita baca di dalam kitab Daniel, bab 7, ayat 9-14. Anak manusia ini di dalam sastra apokaliptik adalah pribadi atau tokoh yang kuasa, tokoh surgawi, tokoh ilahi, yang diberi kuasa oleh dalam kitab Daniel yang disebut yang lanjut usia. Nah, yang menarik atau yang bukan menarik dalam arti gampang dimengerti, yang justru membuat kita bisa bertanya adalah kenapa tokoh yang di dalam kitab Daniel disebut tokoh surgawi, tokoh dengan kuasa ilahi itu sekarang menyatakan diri sebagai tokoh yang harus menanggung banyak penderitaan. Sama sekali terbalik. Itulah yang juga akan disampaikan oleh Markus kepada para pembaca Injilnya, kepada para katekumen. Harus ada pembalikan konsep tentang Allah. Kita sudah banyak berbicara mengenai itu, konsep tentang Allah akan sangat menentukan di dalam pilihan-pilihan hidup seseorang. Kalau konsep itu apalagi sudah sampai kepada pengalaman akan Allah yang pribadi, pengalaman akan Allah itu akan bisa membalikkan hidup seseorang. Itulah yang ingin ditunjukkan. Atau di dalam pengalaman Petrus, para pembaca Injil Markus diajak, ini ya pada bab 8 ayat 33, ketika Petrus tidak menerima pernyataan diri Yesus sebagai anak manusia yang akan bersengsara, lalu menegur Yesus, menarik Yesus ke samping, dia dibilang, "Iblis, enyahlah." Nah sekarang, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi pendidikan para murid pada bagian pertama Injil Markus maupun bagian kedua Injil Markus adalah untuk menghantar transformasi cara berpikir dari cara berpikir manusia menuju cara berpikir Allah. Kesimpulan dari nubuat yang pertama adalah ini. Kita sekarang melanjutkan. Kita dulu sudah membicarakan itu semua. Sekarang kesimpulan dari pembicaraan kita yang lalu. Kesimpulan umum adalah ini. Yesus menghendaki agar para pembaca itu artinya kita,
pada waktu itu yang menerima warta Markus ini adalah para calon baptis, agar kita berani menempuh cara hidup sesuai dengan hidup Yesus. Jadi semuanya ini adalah formasi para murid agar mereka berani menyesuaikan hidup dengan hidup Yesus. Penyesuaiannya misalnya apa? Kita kenal sabda Yesus, Yesus tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Anak manusia datang, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi kekuasaan dan sebagainya yang digambarkan, diikatkan dengan anak manusia itu tidak untuk menguasai, tetapi untuk melayani. Atau misalnya kalau kita kutip kata-kata Yesus, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah ini konsekuensinya apa? Pesannya apa? Pesannya memberikan segala-galanya untuk Tuhan dan untuk kemanusiaan. Kita pasti harus menafsirkan dengan baik segala-galanya itu apa. Dan tentu ini tidak bisa kita baca secara harafiah, tetapi dengan rasionalitas tertentu tanpa meninggalkan tuntutan keras dari Yesus itu. Demikian juga ketika Yesus menubuatkan sengsaranya, kerelaan menderita, seperti halnya Yesus rela menderita untuk menjalankan karya keselamatan untuk manusia. Siapapun kita, murid-muridnya dalam status dan keadaan apapun, diminta untuk rela berkorban untuk kebaikan bersama. Kalau kita mendengarkan kata rela berkorban, itu jangan dibayangkan kita dengan wajah muram, menempuh hidup dengan susah payah dan sebagainya. Kerelaan berkorban mesti menjadi watak yang mendatangkan sukacita yang sejati. Saya tidak tahu apa benar apa salah yang saya katakan, yaitu kalau kita mendengar kata berkorban, itu bayangan kita adalah berat. Kita harus membongkok karena bebannya terlalu berat, bukan yang seperti itu. Kerelaan berkorban seperti Yesus adalah puncak dari watak kita sebagai murid yang mesti dijalani dengan sukacita dan dengan kegembiraan. Yang terakhir, Yesus tidak mundur meskipun ditolak. Di dalam bagian yang pertama kan penolakan itu lengkap ya. Keluarganya menyebut Yesus tidak waras. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat selalu mencari kesempatan untuk menjerat Yesus, macam-macam. Tetapi Yesus berani terus menempuh jalan penolakan itu, terus mewartakan kerajaan Allah sampai akhir. Pesannya bagi kita tentu saja mirip-mirip. Tidak usah khawatir bahwa kita ditolak karena iman, bukan karena perilaku kita yang tidak baik. Itu lain lagi, itu masalah lain lagi. Tapi ditolak karena pilihan-pilihan kita yang benar. Yesus kelihatannya kalah kan, yaitu ditolak, dianggap tidak waras, dan akhirnya dibunuh, itu kan kalah. Tetapi Yesus berani kalah. Karena apa? Karena dengan kalah itu dia menyatakan keberpihakannya kepada jalan, kepada kebenaran, dan kepada hidup yang sejati. Jadi tidak mengalah di tengah jalan, menyerah karena takut kalah, lalu memilih hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Bukan, itu bukan jalan yang ditempuh oleh Yesus, bukan jalan yang ditempuh oleh murid-muridnya.
Dan yang menarik dalam hal ini adalah nanti akan kita lihat lebih jauh, Yesus dalam hal seperti ini selalu menempatkan dirinya di depan. Dan kita mengikuti. Ini adalah pilihan dasar yang di dalam di dalam ilmu tertentu disebut pilihan dasar, optio fundamentalis. Pilihan dasar untuk terus mengikuti jalan Tuhan, untuk terus memilih yang baik dan yang benar, bukan yang gampang dan menyenangkan. Ini opsi dasar. Nah, kalau kita bertekun di dalam opsi dasar itu, pilihan-pilihan selanjutnya akan menyusul. Itu nubuat sengsara yang pertama. Sekarang akan kita lanjutkan dengan nubuat sengsara yang kedua dan yang ketiga. Nubuat sengsara yang kedua, bab 9, ayat 30 sampai 31. Kita lihat panggung kisahnya. Panggung kisahnya digambarkan pada ayat 30. Ini seringkali kita lewatkan detail-detail kecil. Maka kita coba lihat apakah ada yang menarik dari detail-detail yang biasanya tidak sangat kita perhatikan. Ayat 30. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Itu rute perjalanan. Satu. Yang kedua, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ini panggungnya. Jadi perjalanannya ke selatan. Dengan demikian, kita melihat bahwa Yesus itu sedang meninggalkan wilayah utara. Kita ingat peta Palestina, Yesus mulai mengajar di Galilea, membuat mukjizat di daerah utara, sekarang pergi ke selatan menuju Yerusalem. Ini bukan hanya perjalanan biasa, kita semua tahu Yerusalem itu adalah arah hidup Yesus. Karena Yesus akan menyelesaikan tugasnya, perutusannya di Yerusalem, tidak di tempat lain. Maka silahkan membayangkan Yesus dengan ketetapan hati yang besar meninggalkan wilayah Galilea menuju Yerusalem. Itu satu. Jadi di balik kata-kata meninggalkan melewati Galilea, itu ada ketetapan hati yang dahsyat, kuat, bukan main, di dalam diri Yesus untuk menyelesaikan tugas perutusannya. Kita bisa berfantasi atau berkontemplasi tentang Yesus, suasana hatinya seperti apa ketika dia mulai berjalan menuju Yerusalem itu, menuju ke bagian selatan. Yang kedua, ia tidak mau diketahui oleh orang sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Jadi dibedakan antara orang dan murid-murid. Rupa-rupanya, atau bukan rupa-rupanya, tetapi jelas sekali bagi kita bahwa lingkaran di sekitar Yesus itu berlapis-lapis. Lapisan yang paling dekat adalah murid-murid yang juga disebut para rasul. Itu tuh lingkaran yang pertama, atau mungkin lingkaran yang kedua. Karena di antara murid-murid dan rasul-rasul itu ada 3 murid utama, Petrus, Yakobus, Yohanes, yang diajak kemana-mana, diajak di gunung Tabor, diajak ke Taman Getsemani dalam posisi yang lebih dekat. Jadi lingkaran pertama adalah 3 murid utama itu, lingkaran kedua yang 12 itu, yang berikutnya adalah orang banyak. Nah ini termasuk orang banyak.
tidak mau diketahui orang. Karena yang mau dikader, istilah kita, yang mau dididik secara khusus adalah ke-12 murid itu. Maksudnya apa? Supaya untuk meyakinkan, saya membayangkan, untuk meyakinkan diri Yesus, pesan-pesan utama yang mau disampaikan itu tertanam di dalam diri ke-12 rasul itu. Karena kalau tidak, ia tidak akan berhasil melanjutkan atau menyelesaikan karya keselamatan yang harus ia laksanakan. Ia akan menyelesaikan selesai, tapi ya selesai. Kalau tidak ada murid-murid yang dididik secara khusus untuk menjalani hidup seperti Yesus menjalani hidupnya. Ini mirip-mirip dalam tanda kurung ya, dalam tanda kurung. Kalau membingungkan tidak usah diperhatikan. Sesudah Yesus bangkit menurut kisah para rasul, Yesus tidak langsung naik ke surga. Tetapi ia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Kita semua hafal tentang hal itu. Kisah para Rasul bab 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Nah sekarang, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Maksudnya, sebelum mereka diutus untuk melanjutkan pewartaan Yesus, mereka dijadikan kelompok yang selengkap-lengkapnya disiapkan. 40 hari itu angka sempurna, dan yang dibicarakan bukan macam-macam, yang diajarkan adalah kerajaan Allah. Yang isinya adalah Injil, yang isinya Injil itu adalah hidup, sengsara, kebangkitan Yesus. Jadi mirip-mirip ya, murid-murid dipastikan mampu diberi pelajaran khusus, pengajaran khusus, supaya mengambil alih cara hidup Yesus. Menurut ini, diajar secara khusus, beda dengan orang lain pengajarannya. Sementara kisah para rasul menunjukkan dengan jelas, sama, mirip, harus dilengkapi dulu pengetahuannya supaya yang diajarkan nanti tidak macam-macam, tetapi ya Yesus itu bukan yang lain-lain. Kalau dibandingkan dengan nubuat sengsara yang pertama, coba kita bandingkan sedikit untuk lebih teliti memahami kalimat-kalimat ini. Pada nubuat sengsara yang pertama, bab 8 ayat 31, kita baca ya, mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Jadi anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua. Nah, coba sekarang kalimat yang mirip-mirip itu yang kita temukan pada ayat 31 bab 9. Anak manusia akan diserahkan kepada tangan manusia. Beda. Mirip-mirip seolah-olah sama, tapi kalau kita baca dengan teliti berbeda. Anak manusia akan diserahkan. Maka pertanyaannya adalah,
Kira-kira apa yang baru di dalam nubuat sengsara yang kedua ini? Kita coba pahami. Yang pertama, yang baru adalah lewat kata-kata itu Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa Yesus sebetulnya mengetahui bahwa ia akan dikhianati. Jadi jalannya itu sudah diketahui, murid-muridnya yang lain tidak tahu. Tetapi Yesus tahu bahwa ia akan dikhianati. Kemungkinan pertama itu. Kemungkinan yang kedua adalah, saya bayangkan bisa dimengerti sebagai himbauan terakhir untuk mengingatkan si pengkhianat. Karena Yesus tahu. Jadi yang mempunyai niat untuk mengkhianati kalau mendengar ini kan mestinya sadar bahwa dia itu sebetulnya entah dihimbau untuk memikirkan kembali niat pengkhianatan itu. Yang ketiga, isinya sangat sulit dipahami. Jangan kita membayangkan keadaan kita sekarang yang sejak awal sudah dididik dengan cara Kristiani. Silahkan membayangkan orang-orang pada zaman itu yang dididik dengan didikan perjanjian lama, dengan referensi perjanjian lama mengenai anak manusia. Anak manusia seperti tadi sudah kita bicarakan adalah tokoh surgawi, tokoh ilahi. Lah ini kok diserahkan ke tangan manusia. Konsep yang sangat sulit dipahami. Demikian juga dikatakan 3 hari sesudah ia dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Tidak ada konsep kebangkitan di dalam perjanjian lama. Tidak ada. Dan tidak ada preseden bahwa orang mati akan dibangkitkan. Yang membangkitkan orang mati adalah Yesus. Nah, Yesus sendiri yang membangkitkan Lazarus misalnya, menyatakan dirinya akan bangkit. Nah, siapa yang membangkitkan? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah. Saya membayangkan murid-murid itu tidak menangkap hal-hal yang sangat sulit ini. Sangat sulit dipahami. Itulah sebabnya kita menggunakan kata misteri. Apa yang dimaksudkan, apa yang menjadi pesan di balik kata-kata, kalimat-kalimat yang sangat sulit dipahami dengan cara berpikir yang biasa pada waktu itu. Kemudian dikatakan ayat 32, mereka tidak mengerti perkataannya. Itu ya jelas tidak mengerti karena semua yang dikatakan Yesus itu semuanya sekali lagi di luar konsep-konsep pemahaman-pemahaman yang biasa pada waktu itu. Hanya saja murid-murid itu tidak mau bertanya, segan menanyakannya kepadanya. Kita sampai di situ. Yang berikutnya, kita semua tahu bahwa urut-urutan di dalam kisah Injil itu bukan sekedar cerita yang satu, kisah yang satu sesudah yang lain. Bukan sekedar urutan seperti itu. Markus sebagai seorang penulis Injil, itu menyusun Injilnya dengan cara yang sesuai dengan kemampuan untuk meyakinkan orang membaca urut-urutan itu dengan maksud yang ada di baliknya. Nah, sekarang kita lihat sesudah
Yesus menyatakan rahasianya sebagai anak manusia. Sesudah murid-murid yang hebat-hebat itu tidak mengerti tetapi segan menyatakannya, menanyakannya, kisah itu disusul dengan ayat 33 sampai 37. Disusul. Untuk apa urutan seperti itu? Nah, coba saja kita lihat apa yang diceritakan pada ayat 33 sampai 35. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk, memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Kalau kita hubung-hubungkan, yang diceritakan di sini ini menunjukkan, menjelaskan ayat 32. Mereka tidak mengerti kata-kata Yesus. Karena apa? Karena ternyata mereka itu sambil mengikuti Yesus, sambil mendengarkan pengajaran Yesus, sambil berjalan bersama-sama dengan Yesus, mereka itu ribut mengenai siapa yang terbesar di tengah mereka. Di antara mereka, dikatakan mereka mempertengkarkan. Jadi bukan hanya membicarakan atau bertanya atau berdiskusi, tetapi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar dari antara mereka. Jadi kita melihat sekali lagi yang pertama, sangat tampak betapa pemahaman para murid mengenai kemesiasan Yesus, mesianitas Yesus, atau pribadi Yesus yang sesungguhnya, itu masih sangat jauh dari yang diharapkan. Yesus bicara tentang sengsaranya, akan dibunuh, diserahkan kepada manusia, murid-muridnya bertengkar mengenai siapa yang paling besar di antara mereka. Itu satu. Belum sambung antara yang dinyatakan oleh Yesus mengenai pribadinya dan pemahaman para murid. Tetapi ada tetapinya. Kita juga boleh bertanya, lalu nanti jawabannya dicari sendiri. Mengapa para murid yang tidak paham itu kok terus mengikuti Yesus? Pertanyaan kan, kalau tidak paham, lalu lama-lama sungguh-sungguh tidak paham kan, kalau gitu sudah kita pergi saja. Toh tidak ada kemajuan di dalam pemahaman kita, atau yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Mereka tidak berani menjawab ketika Yesus bertanya, "Apa yang kalian percakapkan tadi?" Mereka diam. Di rupa-rupanya para murid itu juga malu, tahu-tahu sedikit tetapi tidak menangkap. Kok gurunya bicara tentang penderitaan, mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, yang menarik adalah ketika murid-murid itu tidak paham, tidak mau bertanya, lalu terus diajar. Ini menarik, kalau guru murid-muridnya tidak menangkap apa yang dia jelaskan, sudahlah kamu belajar sendiri, ikut kursuslah kemana, tidak usah ikut di sini. Enggak. Kendati murid-murid itu tidak menangkap,
Yesus mengajar lagi mengenai sesuatu yang sangat penting untuk kelanjutan misi Yesus dan misi para murid. Dikatakan begini gambarannya. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Mungkin kita tidak terlalu memperhatikan mengapa Yesus duduk ya duduk karena dia mau mengajar. Nah, ini kata duduk ini menunjukkan kesungguhan. Rabi-rabi, para guru pada zaman itu, kalau mau mengajar murid-muridnya, dan yang diajarkan itu sangat serius, penting, bukan sambil lalu bisa didengarkan, bisa tidak, para guru Yahudi itu duduk, mengambil posisi duduk. Nah, hal duduk ini kan juga tanda kurung ya, kalau membingungkan tidak usah dipikirkan. Dalam bahasa asing, bahasa Latin, kursi, duduk di kursi itu namanya katedra. Maka kursinya uskup di gereja namanya, atau gereja yang ada kursinya uskup itu namanya katedral. Dan duduk itu adalah tanda bahwa yang disampaikan oleh orang yang duduk di situ itu mempunyai wibawa tinggi. Itu artinya duduk. Kalau seorang dosen karena keahliannya, karena pangkat akademisnya sangat-sangat dihormati, seringkali dikatakan ia mempunyai katedral di universitas itu. Kalau dia bicara duduk di kursi itu, dia berbicara dengan wibawa yang sangat tinggi. Jadi kalau Yesus duduk itu bukan sekedar duduknya sila atau selonjor, bukan itu. Tetapi dia ingin digambarkan, ingin menyampaikan pesan yang sangat penting. Nah, yang dikatakan, yang seringkali mungkin ya, moga-moga saya salah, disalah mengerti. Kata-kata Yesus begini, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Pertanyaannya adalah apakah boleh apa enggak mempunyai cita-cita menjadi orang yang terdahulu. Ambisi untuk menjadi yang paling depan. Menurut kalimat ini boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Jadi jangan ditafsirkan, kalau begitu jangan pernah ada orang yang mau menjadi yang pertama. Bukan itu maksudnya. Yang mau dikritik adalah, yang mau diberi catatan adalah semangat dibalik keinginan untuk menjadi yang terdahulu itu. Orang yang ingin menjadi terdahulu, menjadi penguasa demi kekuasaan, itu ambisi yang diberi catatan di sini. Bukan seperti itu. Kuasa bukan demi kekuasaan. Nah, kalau nanti orang berpikir di situ, lalu sekali lagi yang sudah sering saya sampaikan, ia akan menduduki jabatan itu. Jabatan itu diduduki sebagai orang yang pertama, ya tidak mau ganti-ganti ya, biar dia terus yang duduk di situ. Itu ambisi yang diberi catatan di sini. Ambisi boleh dalam arti yang baik. Ketika seseorang ingin bahkan merebut kekuasaan, itu dalam hal politik kan biasa. Kekuasaan harus direbut, tetapi sesudah direbut untuk apa? Bahasa kita sekarang adalah untuk memperjuangkan kebaikan bersama. Nah, kalau demikian, merebut kekuasaan itu sesuatu yang sangat bagus.
asal semangatnya jelas. Kalau demikian kursinya tidak diduduki. Ia mengemban jabatan, ia memangku jabatan, tidak menduduki jabatan. Karena jabatan adalah jalan agar ia dapat memberikan yang paling baik bagi kebaikan bersama. Dengan semangat, ketika orang menjadi yang terdahulu, dia tidak bertanya apa yang akan saya dapat, tetapi apa yang dapat saya berikan demi kebaikan bersama itu. Moga-moga jelas maksudnya. Jadi jangan salah mengerti, ambisi cita-cita untuk menjadi yang terdahulu bukan sesuatu yang jelek. Yang jelek adalah pemahaman yang keliru kalau sesudah di depan, sesudah dapat kursi ya duduk di situ. Menduduki jabatan, bukannya memangku jabatan. Yang juga menarik, pembicaraan yang biasa kita semua sudah tahu, ayat 36, 36 sampai 37. Penjelasan mengenai ayat 33 sampai 35. Ayat 36. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di depan, di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Kita sendiri dengan mudah dapat menafsirkan, memahami pesan Yesus ini, simbolisasi yang dipakai dengan menggunakan anak kecil. Misalnya, anak kecil itu kan tidak bisa apa-apa kalau tidak dibantu orang. Sejak kecil sampai ya anak-anak tidak bisa dia jalan sendiri, menempuh hidupnya sendiri, cari makan sendiri kan tidak bisa. Itulah anak. Nah, dalam arti itu, kata-kata Yesus mesti dimengerti. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Yang dilambangkan dengan anak yang tidak bisa maju, tidak bisa berkembang tanpa bantuan orang, ini adalah semua yang tersingkir, yang sering kita sebut kurang beruntung, tersingkir, difabel, macam-macam. Yang seperti itu. Ini mirip dengan yang kita pasti sudah hafal, yang dikatakan di dalam Injil Matius bab 25. Injil Matius bab 25 itu praktis isinya sama dengan yang ini. Bab 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Persis sama maksudnya. Itu nubuat sengsara yang kedua. Kita lanjut dengan nubuat sengsara yang ketiga. Semuanya pada ayat 30-an. Jadi bab 8 ayat 30 sampai bab 9 ayat 31 sampai 33. Bab 10 juga pada ayat 32 sampai 34. Kita lihat lebih teliti panggung kisahnya. Jadi panggung-panggung ya, ada yang tadi kan, yang nubuat sengsara kedua tadi kan, Yesus berjalan melewati Galilea menuju Yerusalem. Sekarang panggungnya bagaimana? Bab 10 ayat 32. Yesus dan murid-muridnya
sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, ia memanggil ke-12 muridnya. Dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Kita lihat panggungnya lebih dulu. Yang pertama, jelas sekali ini adalah tahap terakhir perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Ini sudah sampai bab 10. Nanti Yesus masuk Yerusalem itu pada bab 13. Ini tahap terakhir di dalam perjalanan perutusan Yesus. Menuntaskan perutusannya. Digambarkan dengan sangat jelas. Yesus ada di depan. Jadi bukan masalah siapa berjalan cepat, siapa berjalan lambat. Enggak. Yesus berjalan di depan, memberi teladan, memberi contoh, ingin mewariskan langkah-langkah hidupnya kepada yang ada di belakangnya. Jadi simbolik itu menjadi sangat penting bahwa dia berjalan di depan, meskipun sekarang gereja mau berjalan bersama-sama. Tidak yang satu di depan, yang satu di belakang. Pesannya berbeda. Yesus berjalan di depan, murid-muridnya cemas dan orang-orang takut. Silahkan membedakan lagi, melihat perbedaan antara murid-murid dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang. Berbeda. Siapa yang mau dididik secara khusus di dalam nubuat yang ketiga ini? Jawabannya ada di situ. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Silahkan membayangkan kalau Yesus tahu apa yang akan terjadi, murid-muridnya di belakang takut, yang lain cemas. Itu artinya secara manusiawi, Yesus kan tahu murid-muridnya belum menangkap apa yang dia jalani. Inilah yang namanya kesendirian, memperjuangkan panggilan. Panggilan apapun. Dalam hal ini, Yesus yang diutus oleh Bapa untuk menyelesaikan tugasnya. Tugasnya jelas, niat hatinya sudah lengkap, jelas, tetapi tidak dimengerti. Silahkan membayangkan kesendirian seperti itu. Pelajaran bagi siapapun yang mau mengikuti Yesus, yang mau terus menempuh jalan kebenaran dan hidup, tetapi orang tidak paham, merasakan kesendirian, berjuang untuk kebaikan, berjuang untuk keadilan, berjuang untuk jujur sementara lingkungannya semuanya korupsi, misalnya. Itulah kesendirian di dalam perutusan, di dalam panggilan untuk mengikuti Yesus di jalan yang benar, bukan jalan yang gampang, bukan mencari menang, tetapi mencari kebenaran. Kita sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan dalam percakapan yang akan datang. Makasih. Ibu bapak saudara-saudari, kita telah mendengarkan dan merenungkan bagaimana nubuat sengsara Tuhan
baik yang pertama maupun yang kedua dan sedikit yang ketiga, mengajarkan kepada kita untuk terus-menerus melakukan transformasi, perubahan untuk semakin setia dan dekat dengan Tuhan. Kita mengerti betapa pentingnya nubuat sengsara ini karena dilakukan oleh Yesus dengan cara yang khas, seperti cara para nabi di Perjanjian Lama, yaitu Yesus duduk seperti dalam kisah yang sudah kita dengarkan tadi. Ketika seorang guru, seorang pengajar, seorang nabi pada zaman dulu dan dilakukan oleh Yesus, mengambil posisi duduk, memberikan nasihat-nasihat rohani, itu berarti nasihat nubuat yang sangat penting. Semoga kita diberi kekuatan untuk dapat semakin setia mengikuti Yesus melalui jalan salibnya untuk menjalankan kehendak Bapa. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian dan keluarga dalam masa pertobatan, masa prapaskah ini semakin diteguhkan untuk mengalami belas kasih dan kerahiman Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.